Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada Senin 12 Januari 2026 lalu kembali menegaskan satu kenyataan pahit. Persoalan banjir di kawasan metropolitan ini belum pernah benar-benar tuntas. Hujan lebat yang mengguyur sejak subuh hingga malam hari membuat banyak ruas jalan terendam. Ribuan warga terganggu aktivitasnya dan tentu saja sedikitnya memberikan dampak pada roda ekonomi. Ketika persoalan yang sedemikian jelas terus berulang tanpa solusi yang benar-benar tuntas, maka yang patut dipertanyakan bukan lagi faktor alam, melainkan ketepatan arah kebijakan. Teman-teman, mari kita terus kritis melihat fenomena ini. Banjir itu murni soal alam atau justru kegagalan tata kelola yang terus diwariskan. Bersama saya, Wisdiono, mari kita ulas selengkapnya dalam catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Hujan deras kembali menguji Jakarta. Banjir 12 Januari 2026 bukan peristiwa tunggal yang tidak diketahui sebelumnya. Kami saat ini, tepatnya di RT 3 RW 3, Kelurahan Cilandak Timur, memang saat ini Anda bisa lihat di bawah saya genangan air yang memang saat ini masih menggenang di wilayah ini, kurang lebih tingginya sebetis saya yang mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat genangan terjadi sejak pagi hingga malam, tersebar di banyak wilayah kota. Data terkini per malam itu menunjukkan sekitar 59 RT dan 30 ruas jalan masih tergenang air akibat hujan deras dan luapan sungai. Menurut keterangan BPBD, ketinggian genangan bervariasi antara 20 cm hingga hampir 100 cm di beberapa titik pemukiman seperti Pejaten Timur dan Kampung Melayu. Fenomena hujan deras ini bukan kejutan semata. BMKG pun secara terbuka memperingatkan adanya potensi hujan tinggi hingga pertengahan Januari, memicu naiknya muka air di sungai-sungai dan merembet menjadi genangan di pemukiman. Artinya, hujan deras ini adalah pola musiman yang sudah bisa diprediksi, bukan sekedar fenomena anomali. Di bawah pemerintahan Gubernur Pramono dan Wagub Rano Karno, publik telah mendengar berbagai komitmen, revitalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, penataan drainase, hingga penguatan koordinasi lintas daerah. Namun peristiwa kemarin yang tentunya sudah tidak mengejutkan lagi, kembali menimbulkan pertanyaan, apakah semua kebijakan itu sudah benar-benar mengubah daya tahan Jakarta terhadap hujan ekstrim? Berapa lama lagi waktu yang kita butuhkan untuk menyulap solusi tersebut menjadi efektif? Berapa lama lagi waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkannya? Sejak lama, pakar dan instansi pemerintah mengingatkan bahwa sistem drainase dan pengendalian banjir di Jakarta dibangun berdasarkan pola hujan dan kondisi kota masa lalu, jauh sebelum kota ini berkembang pesat seperti sekarang. Berbagai studi akademik menunjukkan bahwa urbanisasi di Jabodetabek dan perubahan tutupan lahan secara signifikan berdampak pada pola banjir. Kajian hidrologi di daerah aliran Sungai Ciliwung yang haluannya mencakup Bogor sampai Jakarta menemukan bahwa perubahan tutupan lahan akibat urbanisasi meningkatkan volume banjir dan peak discharge secara substansial, menunjukkan bahwa hilangnya area resapan mempercepat aliran air ke hilir kota. Riset lain menggunakan citra satelit untuk memantau perubahan tutupan lahan menunjukkan bahwa ruang resapan yang sempit dan meningkatnya lahan terbangun meningkatkan risiko banjir karena permukaan menjadi lebih impermeable atau tidak bisa meresap air. Lebih jauh, analisis daerah aliran Sungai Bekasi ini juga salah satu kawasan hulu yang penting, menunjukkan bahwa vegetasi hulu sangat rendah. Sedangkan lahan pemukiman terus meningkat, yang mempercepat aliran limpasan menuju Jakarta. Efeknya sederhana. Ketika lahan hijau berubah menjadi beton dan aspal, maka kemampuan tanah menyerap air turun drastis. Air hujan yang seharusnya meresap justru mengalir cepat ke sungai dan drainase. Sementara kapasitas kanal yang ada belum selalu cukup memadai.
Kondisi ini diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan saluran air, sekaligus minimnya perawatan berkala yang membuat ruang aliran air jadi semakin sempit untuk menampung volume air yang terus meningkat saat hujan deras. Pada akhirnya, air yang datang semakin banyak, sementara ruang yang bisa menampungnya semakin sedikit. Disitulah genangan mulai tak terhindarkan. Perdebatan solusi banjir Jakarta selama 1 dekade terakhir kerap dipusatkan pada 2 pendekatan, normalisasi dan naturalisasi sungai. Pada era Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal Ahok, kebijakan normalisasi sungai menekankan pengerukan dan pelebaran badan sungai, terutama Ciliwung, untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mempercepat debit menuju laut. Pendekatan ini bersifat teknokratis dan berorientasi jangka pendek, namun kerap menghadapi hambatan sosial, terutama terkait pembebasan lahan di bantaran sungai. Sebaliknya, pada era Anies Baswedan, konsep naturalisasi sungai diperkenalkan dengan menekankan pemulihan fungsi ekologis sungai, ruang terbuka hijau, serta peningkatan daya tampung secara alami. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan, namun membutuhkan waktu panjang dan skala implementasi yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan pengendalian banjir jangka pendek. Secara kebijakan, pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa normalisasi dan naturalisasi tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat dijalankan secara terpadu sebagai bagian dari pengendalian banjir Jakarta. Kini, di bawah kepemimpinan Pramono Anung Rano Karno, publik tidak lagi membutuhkan perdebatan masa lalu. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata di lapangan. Namun banjir 12 Januari menunjukkan bahwa titik genangan dan durasi surut air masih relatif serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, menandakan bahwa lompatan kinerja kebijakan belum sepenuhnya terasa. Dalam konteks ini, kritik terhadap pemerintah Pramono Rano bukanlah serangan politik, melainkan evaluasi yang sah dalam demokrasi. Karena keberhasilan kepemimpinan tidak diukur dari retorika kebijakan, melainkan dari seberapa jarang warga harus kembali bersiap saat hujan turun. Jika Jakarta ingin keluar dari siklus banjir tahunan, maka kebijakan harus berhenti di level janji dan mulai diukur lewat kinerja. Yang dibutuhkan warga sederhana. Titik genangan berkurang, banjir lebih cepat surut, dan informasi penanggulangan yang lebih jelas. Jakarta membutuhkan pendekatan campuran berbasis wilayah, intervensi teknis cepat di titik kritis, dan pemulihan ekologis di kawasan yang masih memungkinkan. Semua itu harus terhubung dalam manajemen hulu hilir yang melibatkan daerah penyangga. Karena banjir di pesisir, terutama Jakarta Utara, solusi sementara tidak lagi cukup. Penurunan muka tanah dan banjirop menuntut kebijakan tegas, pengendalian air tanah, perluasan air perpipaan, dan penataan kawasan yang adaptif. Dan satu hal penting yang sering diabaikan, komunikasi risiko. Sistem peringatan dini yang jelas dan tepat waktu tidak menghilangkan banjir, tapi bisa menyelamatkan warga dari dampak terburuknya. Tiap kali hujan besar turun di Jakarta, satu pertanyaan selalu kembali muncul. Mengapa persoalan yang sudah begitu lama dipetakan masih terus berulang? Banjir kemarin kembali mengingatkan kita bahwa lagi-lagi ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga cerminan dari arah kebijakan dan konsistensi kepemimpinan. Publik tidak lagi menunggu retorika, yang dibutuhkan adalah hasil nyata terasa. Genangan berkurang, banjir lebih cepat surut, dan beban ekonomi warga menurun. Karena bagi warga Jakarta, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari berapa kuat janji diucapkan, tetapi dari seberapa jarang mereka harus kembali mengangkat perabot saat hujan turun. Ya, kurang lebih saya rasa kita semua sepakat tentang ini. Hujan turun, air naik. Momen pilu kembali terulang. Peta risiko disimpan,
tapi rumah warga tetap terendam. Kita sadar banjir bukan lagi kejutan, tapi solusi tak jua terang. Janji dan solusi, apakah memang turut karam? Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode catatan kebijakan publik dan politik selanjutnya.